Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yulia Basri. Bersama dengan 3 rekan saya, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Masa Periode Khulafaur Rasyidin. Islam periode Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. A. Proses pemilihan Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama, pemilihan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Berkenaan dengan pengganti Rasulullah sebagai kepala negara, terjadilah perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Situasi ini membahayakan umat Islam di Madinah, sehingga masalah pergantian pimpinan dicoba untuk diselesaikan pada hari wafatnya Nabi. Pertemuan mendasar yang dilakukan oleh suku Khazraj merupakan tantangan besar terhadap keutuhan Madinah. Setiap kelompok mengajukan calon khalifah dan mengklaim bahwa calon mereka yang paling berhak atas kekhalifahan, seperti antara lain Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Ubadah. Kelompok Ali adalah benih kelompok Syiah. Mereka berpendapat bahwa Ali lah yang lebih berhak menduduki jabatan khalifah, karena Ali adalah kemenakan sekaligus menantu Rasulullah. Selain itu, juga didasari dengan hadis Ghadir-Qum. Sedangkan kelompok Ansor telah melakukan pertemuan di Balai Rung Bani Sa'idah. Mereka hendak mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Pertemuan tersebut diketahui oleh kelompok Muhajirin dan langsung pergilah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Balai Pertemuan Bani Sa'idah. Umar memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya serta menyatakan kesetiaannya kepadanya sebagai khalifah, dan diikuti juga oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebagai khalifah, Abu Bakar mengalami 2 kali baiat. Pertama, di Saqifah Bani Sa'idah yang dikenal dengan Bai'ah Kasah. Yang kedua, di Masjid Nabawi di Madinah yang dikenal dengan Bai'ah Ummah. Yang kedua, pemilihan Umar bin Khattab. Pada saat Abu Bakar sedang sakit dan beliau khawatir setelah kepergiannya nanti akan terjadi perselisihan seperti saat masa pemilihannya dulu. Setelah terjadi banyak perdebatan dengan beberapa tokoh, beliau memilih Umar sebagai penggantinya nanti. Selanjutnya, Abu Bakar memanggil Umar dengan pesan dan wasiat supaya perang di Irak dan Syam diteruskan dan jangan bersikap lemah lembut. Juga diingatkannya kewajiban orang yang memegang tampuk pimpinan umat untuk selalu berpegang pada kebenaran, dan bahwa di samping menyebutkan ayat kasih sayang Allah, juga menyebutkan ayat tentang azab, supaya pada hambanya ada harapan dan rasa takut. B. Ridah atau Nabi palsu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, dibentuk oleh berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya kaum murtad, kegiatan mereka mengaku sebagai nabi, pemberontakan beberapa kabilah Arab, dan banyak orang yang menolak untuk membayar zakat. Abu Bakar mengambil tindakan tegas untuk menghancurkan seluruh pemberontakan. Ia membentuk 11 tim yang dipimpin oleh Panglima Perang Keras. Dalam waktu singkat, seluruh kekacauan dapat dipotong dengan sukses. Pasukan yang dikirim berhasil dalam misinya, seperti Musailamah mati terbunuh di tangan Wahsy, yaitu pembunuh Hamzah, paman Nabi dalam perang Uhud ketika masih musyrik. Dalam kesulitan besar ini, terlihat kebesaran jiwa dan ketekunan Abu Bakar, ditegaskan dengan tegas sambil bersumpah bahwa dia akan melawan semua orang yang telah menyimpang dari kebenaran, kecuali mereka yang kembali ke kebenaran meskipun dia harus jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khurratun Nikmah dengan nomor NIM 2042000029. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poin C dan D sebagai berikut. Poin C yaitu perluasan wilayah. Yang pertama, perluasan wilayah oleh Abu Bakar Al-Siddiq. Perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7
ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara saat ini. 3 strategi politik perluasan wilayah Islam oleh Abu Bakar Al-Siddiq. Yang pertama, masuk Islam, yaitu menganjurkan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Yang kedua, membayar jizyah atau pajak jiwa. Jika tidak masuk Islam, maka harus membayar jizyah dan harta akan dijamin perlindungannya. Yang ketiga adalah diperangi. Jika menentang oleh aturan, maka akan diperangi. Wilayah yang menjadi target perluasan wilayah adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium atau Romawi. Yang pertama di Persia, yaitu Irak, Suriah Syam bagian barat, utara Jazirah Arab. Perluasan ke wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musanna bin Hadzah. Yang kedua ke Bizantium, yaitu Damaskus oleh Yazid bin Abu Sufyan, Palestina oleh Amru bin As, Yordania oleh Syurahbil bin Hasanah, dan yang terakhir Hims oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kedua, perluasan wilayah oleh Umar Al-Khattab. Pada masa Umar disebut dengan Futuhat Al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah, yaitu di Suriah yang memiliki kota penting kekuatan Bizantium, yaitu Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Umar membagi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, Amru bin As menjadi gubernur Mesir, dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Damaskus. Selanjutnya poin D, yaitu pemerintahan negara. Yang pertama oleh Abu Bakar Al-Siddiq, yaitu yang pertama memerangi kaum murtad, dan yang kedua kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Yang pertama memerangi kaum murtad. Tindakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan yaitu mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif atau damai. Jika mereka memilih perang ketimbang kembali kepada Islam, umat Islam akan menghadapinya. Dan yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi adalah kegiatan pengumpulan lembaran-lembaran mushaf yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah di media kulit binatang, pelepah kurma, tulang, dan sebagainya. Kodifikasi dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Koordinator kegiatan kodifikasi ini ialah Zaid bin Thabit. Yang kedua, pemerintahan negara oleh Umar bin Khattab. Yang pertama, penataan administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang kedua, penetapan kalender Hijriah. Yang pertama, menata administrasi dan keuangan pemerintahan, yaitu pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara, dan Dewan Perang Lembaga sebagai administrasi ketentaraan. Lalu, penggajian pertama bagi pegawai pemerintah, dan santunan yang diberikan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya memeluk Islam. Dan yang kedua adalah penetapan kalender Hijriah. Awal penghitungan tahun Hijriah berdasarkan hijrah Rasul ke Madinah. Hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Hijrah menandai pembagian surat-surat Al-Quran. Hijrah menandai 2 periode dakwah. Saya Indri Alfiatus Aziza dari kelompok 2 dengan nomor NIM 2042000027. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelimpahan wewenang kepada hakim daerah dan harta rampasan perang atau ghanimah, yaitu sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya mengenai pelimpahan wewenang kepada hakim daerah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif.
Pemisahan tersebut ditandai dengan diangkatnya para gubernur, ahlul halli wal aqdi atau biasa disebut dengan lembaga penengah dan pemberi fatwa, kemudian pendirian pengadilan, dan yang terakhir adalah pengangkatan qadhi. Sayyidina Umar bin Khattab membagi kekuasaan menjadi 4 daerah. Yang pertama yaitu Madinah dipimpin oleh Zaid bin Thabit, kemudian Basrah dipimpin oleh Syarih, Kufah dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan yang terakhir adalah Mesir dipimpin oleh Utsman bin Qais bin Abi al-As. Hakim-hakim di atas baik di pusat maupun di daerah diberi kewenangan yang luas untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa harta atau hukum perdata. Sedangkan untuk masalah-masalah tindak pidana seperti gishrab atau hudud, Sayyidina Umar sendirilah yang menangani masalah tersebut. Kemudian materi selanjutnya mengenai harta rampasan perang atau ghanimah. Menurut Muhammad Rawas, ghanimah adalah harta tentara orang kafir yang dirampas oleh orang-orang Islam dengan jalan perang. Ghanimah tersebut berupa tanah, tawanan perang baik laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Dan yang terakhir meliputi harta yang dapat dipindah-pindah, yaitu berupa kuda, dirham, dan juga pedang. Perihal kepemilikan tanah yang diperoleh dari suatu peperangan, Khalifah Umar membiarkan tanah digarap oleh pemiliknya sendiri di negeri yang telah ia taklukkan dan melarang kaum muslimin untuk memilikinya, dikarenakan mereka telah menerima tunjangan dari Baitul Mal atau gaji bagi prajurit yang masih aktif. Sebagai gantinya, tanah tersebut dikenakan pajak. Pembagian ghanimah terbagi menjadi 3 macam, antara lain yang pertama yaitu shrofi. Shrofi merupakan harta rampasan yang dipilih oleh kepala negara, dan harta ini tidak boleh untuk dibagi-bagikan. Yang kedua, 1/5 dari shrofi dibagikan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan juga ibnu sabil, yang mana telah tertera dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menghentikan bagian Rasul dan juga kerabat Rasul, kemudian digantikan kepada fakir miskin. Yang ketiga yaitu 4/5-nya dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Mengenai syarat, menurut Khalifah Umar, ada beberapa syarat bagi tentara-tentara Islam bisa mendapatkan bagian ghanimah, antara lain ikut berperang, merdeka, dan yang terakhir adalah balik. Dalam ekspansi besar-besaran yang dilakukan Umar, sebagai contoh ketika beliau menaklukkan negeri Syam, banyak sekali ghanimah yang didapatkan oleh orang-orang Islam pada saat itu. Hal inilah yang menjadi persoalan mendasar Sayyidina Umar mengambil kebijakan untuk membagi ghanimah tersebut. Kemudian, ada 2 kondisi penjualan harta rampasan tersebut harus dijual. Yang pertama yaitu menjual harta yang dirampas orang-orang Islam kepada seorang kafir dhimmi. Dan yang terakhir, apabila negara terpaksa menjual harta tersebut, maka 1/5 bagian dari harta tersebut tidak boleh dibeli oleh Amirul Mukminin maupun keluarganya. Saya Irfan Khairul Anam dari kelompok 2 dengan nomor NIM 204000028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem pertanahan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. G. Sistem pertanahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. 1. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan sosial berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika urusan pemerintah dan sosial tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara. Beliau menanyakan lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama kepemimpinannya. Diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak dan tugasnya memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin. 2. Masa Umar bin Khattab. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab. Di antaranya, A. Baitul Mal. Kontribusinya yang terbesar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 sebelum Masehi. B. Zakat. Pada masa Umar, Gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar user, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar user, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak akan mendapatkan perlindungan. C. Kepemilikan tanah pada masa Nabi. Khoraj dan tanah yang dibayar sangat terbatas dan tidak dibutuhkan perangkat yang terelaborasi untuk administrasi. Umar menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut. A. Wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat. B. Khoraj dibebankan pada semua tanah. C. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan sepanjang mereka membayar khoraj dan jizyah. D. Sisa tanah yang tidak ditempati atau ditanami bila ditanami oleh kaum muslimin diperlakukan sebagai tanah user. D. Sodakoh. Untuk non-muslim tidak ada ahli kitab yang membayar sodakoh atas ternaknya kecuali orang Kristen. Mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayar kaum muslimin.